Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita zahiriyah batiniyah sehingga kita tetap bisa beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan, qiyamul lail di malam harinya. Semoga seluruhnya adalah ibadah-ibadah yang mendapatkan pahala dari sisi Allah dan semoga mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang bagaimana menjalankan syariah Islam dengan tuntunannya dua wasiat, yaitu Al-Quran dan hadis. Siapa memegang dua wasiat ini maka akan selamat bahagia dunia akhirat. Ya, amin Allahumma amin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan puasa kolbu, puasa yang tidak hanya hawa nafsunya, tidak hanya perutnya, tapi juga hatinya yang ikut berpuasa. Maka ketika kita adalah orang yang sudah berpuasa hati kita akan menjadi tenang, nyaman karena menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Nah, semua yang kita lakukan selama kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan itu semuanya tidak akan diangkat oleh Allah pahala-pahala itu. Kata Rasulullah sebelum kita membayar zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda bahwasannya shaumu sahru Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wala yarfa illa bizakatil fitri. Rasulullah bersabda, pahalanya puasa orang-orang di bulan suci Ramadan itu mu'allaqun akan tergantung bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, wala yarfa, dan tidak diangkat oleh para malaikat. Kenapa? Illa bizakatil fitri, kecuali kita mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tahun ini, Ramadan kali ini berbeda. Biasanya kita memilih waktu yang wajib untuk mengeluarkan bulan suci Ramadan, yaitu di hari-hari terakhir. Tapi kali ini kita dianjurkan oleh ulama kita, Majelis Ulama Indonesia, ayo kita keluarkan lebih awal. Karena mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal bulan suci Ramadan, tanggal 1, kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, dan itu hukumnya mubah. Sudah boleh, tidak apa-apa, diterima. Ya. Jadi sekarang kita berada di hari ke-25 bulan suci Ramadan. Ayo segera kita keluarkan agar segera bisa digunakan, dinikmati oleh orang-orang yang menerimanya, yaitu para mustahik. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus mengeluarkan? Karena ternyata agar pahala kita segera diangkat oleh para malaikat, ya. Ibadah kita tadi itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita segera menerima pahala dari Allah. Daripada tergantung. Nah, maka syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini ada 3. Satu adalah orang yang Islam. Laki-laki, perempuan, anak-anak, budak, semuanya diwajibkan untuk berzakat fitrah. Yang kedua adalah orang itu memiliki kelebihan makanan pada saat malam Idul Fitri. Ketika kita di malam Idul Fitri masih ada yang dimakan, ya, dan kemudian ada yang lainnya untuk bayar zakat fitrah, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Yang ketiga, orang itu harus hidup mengalami di bulan suci Ramadan maupun sesaat di bulan Syawal, harus mengalami 2 waktu itu. Artinya, kalau ada anak bayi yang lahir setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan suci Ramadan, jadi seandainya hari ini, sore ini adalah hari terakhir bulan suci Ramadan, ya, kemudian adzan maghrib berkumandang, dan seorang anak lahir setelah adzan maghrib, maka tidak wajib baginya untuk berzakat fitrah, karena dia tidak mengalami bulan suci Ramadan. Begitu sebaliknya, ketika ada orang yang meninggal, wafat sebelum adzan maghrib di hari terakhir bulan suci Ramadan, kalau hari ini adalah hari terakhir bulan suci Ramadan, ya, katakanlah hari ke-30 bulan suci Ramadan. Sebelum adzan maghrib nanti berkumandang, sore ini wafat, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, saking pentingnya zakat fitrah.
Kita harus mengeluarkan agar tidak tergantung pahala kita. Dan salah satu fungsi dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan. Barangkali ketika kita berpuasa, ada kata-kata kotor yang keluar, ada pandangan-pandangan yang dilarang yang kita lakukan, dan seterusnya. Itu bisa kita bersihkan dengan zakat fitrah kita. Lalu kepada siapa zakat fitrah akan kita keluarkan? Allah menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Mari kita lihat sama-sama siapa yang berhak. Ini adalah surah Taubah. Kita akan langsung melihatnya. Yang pertama, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Allah menjelaskan secara langsung bahwasanya mereka zakat fitrah itu adalah dikhususkan innama, sesungguhnya hanyalah sodakoh, tapi di sini maksudnya adalah zakat. Untuk siapa zakat itu? Bagi fukor, orang-orang fakir. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga, wal amilin, dan amil, orang yang mengurus, yang mengelola zakat. Kemudian alaiha, atasnya, yang mengurus amil, yang mengurus atas zakat tadi itu. Wal mu'allafatu, yang keempat adalah orang-orang yang mu'alaf, saudara-saudara baru kita di dalam Islam, mereka yang baru masuk Islam. Qulubuhum, hati-hati mereka, orang yang mu'alaf, ya, yang baru masuk Islam. Yang kelima, wal mufuna, ya, wafir riqabi, dan di dalam perbudakan. Yang kelima adalah orang yang di dalam perbudakan. Yang keenam, wal ghorimina, dan orang-orang yang berhutang. Hutang untuk kebaikan, hutang untuk makan, hutang untuk biaya pendidikan putra-putrinya, dan seterusnya. Yang ketujuh, wa fisabilillah, dan orang-orang yang di jalan Allah. Mereka yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Dan terakhir adalah wa ibni sabil, ke-8, yaitu orang yang berada di dalam safar, ya, orang yang musafir, ya. Kemudian faridatan, ketetapan minallah, dari Allah, wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Allah adalah zat yang maha hakim, bijaksana, maha mengetahui dan bijaksana. Dan Allah sudah menetapkan 8 golongan yang boleh mendapatkan zakat fitrah kita. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita berada di malam di hari ke-25 Ramadan ini. Yuk segera kita keluarkan, jangan kita tahan, ya, karena agar segera bisa digunakan oleh mereka tadi 8 asnaf, ya, untuk bisa digunakan bagi kebaikan mereka, ya, untuk karena dalam keadaan yang sulit seperti ini, insya Allah dengan semakin cepat kita keluarkan zakat fitrah kita, akan semakin bermanfaat dan barokah untuk kita dan juga untuk yang menerimanya. Berapa banyak yang kita keluarkan? Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu orang 2,5 kilogram. Itu menurut pendapat dari Majelis Ulama kita. Imam Syafi'i mengatakan 1 sok. Ya, 1 sok itu adalah apabila 2 tangan kita rapatkan seperti ini, lalu kita mengambil makanan pokok, baik itu kurma, gandum, beras, begitu. 1 sok ini adalah 4 kali ini. Ya, sekarang 1 ini adalah 1 mud. Ini namanya 1 mud. Jadi 4 kali mud inilah namanya 1 sok. Yang kemudian ditakar, di dalam takaran kita keluarlah angka 2,5 kilogram. Dan itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, menurut Imam Maliki harus berupa makanan pokok. Hanya 1 madhab yang membolehkan dengan uang. Siapa itu? Madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi tidak 2,5 kilogram. Menurut beliau 4 mud tadi itu, atau 1 sok tadi itu, ketika ditimbang, ditakar, bukan 2,5 kilogram, tapi 3,8 kilogram. Jadi seharusnya kalau kita adalah orang yang membayar dengan uang, maka kita ikut madhab dari Imam Hanafi, dan rupiah yang kita keluarkan seandainya 1 kilonya adalah 10.000, berarti 10.000 dikalikan dengan 3,8 kilogram, bukan dikalikan dengan 2,5 kilogram. Demikian sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita segerakan zakat fitrah kita, mumpung kita masih diberikan keluasan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Zakat kita segera membersihkan amalan-amalan kita, dan pahala kita tidak menggantung antara langit dan bumi. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.